Di video kali ini, saya mau buat donat kentang setengah kilo tepung, tanpa telur, tanpa susu, dan tanpa mixer. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 170 ml air hangat, lalu masukkan 60 gram gula pasir, setara dengan 4 sendok makan, setengah sendok makan ragi instan setara dengan 2 sendok teh atau 6 gram. Kemudian aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata, kemudian diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa. Tandanya raginya masih aktif dan bisa kita gunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja ya teman-teman. Selanjutnya siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, setara dengan 50 sendok makan, 250 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan, berat kentang setelah dikukus ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan bahan biang yang sudah kita buat sebelumnya. Lanjut kita aduk-aduk, kita uleni sampai setengah kalis. Saat menguleni pertama seperti ini, adonannya akan lengket di tangan tapi tidak masalah. Lanjut kita aduk-aduk atau kita uleni sampai tercampur dengan rata. Setelah adonan tercampur rata atau setengah kalis seperti ini, kemudian masukkan 60 gram margarin setara dengan 4 sendok makan, setengah sendok teh garam. Lanjut kita uleni sampai tercampur dengan rata dan kalis. Supaya margarin dan garam cepat tercampur rata dengan adonan yang lain, remas-remas adonannya seperti ini. Lanjut kita uleni sampai kalis. Supaya adonannya lebih cepat kalis, lanjut kita uleni di atas meja. Kita uleni seperti teknik mencuci baju. Setelah 15 menit diuleni, ini adonannya sudah kalis atau tercampur dengan baik. Selanjutnya bulatkan adonan supaya adonannya tidak begitu lengket di tangan. Tangan kita bisa kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Selanjutnya bulatkan adonan, kemudian masukkan ke wadah bersih. Lalu tutup adonan menggunakan kain bersih atau plastik wrap. Kemudian istirahatkan adonan atau proofing adonan sekitar 1 jam atau 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu istirahat adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur atau di daerah masing-masing. Semakin panas suhu di dapur atau di daerah kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah sekitar 1 jam diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kempiskan adonan menggunakan jari. Nah, ini adalah hasil adonan setelah di proofing selama 1 jam. Tanpa di mixer, adonannya bisa kalis elastis ya teman-teman. Kemudian angkat dan keluarkan adonan, lalu bulatkan. Setelah itu bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 22 bagian. Dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 44 gram. Untuk besar kecil adonan sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang, tutup adonan supaya tidak kering. Selanjutnya ambil satu adonan, kemudian pipihkan menggunakan jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian bulatkan atau rounding. Bulatkan sampai padat dan permukaannya mulus supaya hasil donatnya cantik ya teman-teman. Setelah itu taruh di atas loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding. Setelah seluruh adonan selesai di rounding atau dibulatkan seperti ini, selanjutnya langsung kita bentuk atau kita lobangi. Di sini saya lobangi menggunakan jari. Tancapkan jari pas di bagian tengah, kemudian putar-putar. Selain dilobangi menggunakan jari seperti ini, bisa kita lobangi menggunakan tutup botol ataupun spuit ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dilobangi. Dan ingat, adonan yang pertama kali dilobangi adalah adonan yang pertama kali kita rounding ya.
Setelah seluruh adonan selesai dilobangi, tutup adonan menggunakan kain bersih. Kemudian istirahatkan adonan sekitar 15 menit sampai mengembang 2 kali lipat dan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Setelah 15 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini artinya siap digoreng. Kemudian apabila kita tekan adonannya menggunakan jari, maka akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Dan apabila diangkat akan terasa ringan, ini artinya adonannya siap digoreng. Adonan yang pertama kali digoreng adalah adonan yang pertama dironding atau dilobangi ya teman-teman. Selanjutnya panaskan minyak goreng menggunakan api kecil. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan adonan satu per satu supaya lubangnya tidak tertutup, lalu putar-putar bagian tengahnya menggunakan sumpit. Lanjut kita goreng menggunakan api kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian balik, lanjut kita goreng tetap menggunakan api kecil. Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, ini sudah matang, kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Pastikan adonannya digoreng menggunakan api kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong dan menghasilkan warna donat yang cantik ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai digoreng seperti ini, selanjutnya di dalam teflon atau panci didihkan air. Setelah air mendidih, matikan api kompornya. Kemudian kita lelehkan 100 gram dark cooking coklat. Pastikan apinya sudah dalam keadaan mati ya teman-teman. Setelah coklatnya meleleh atau mencair seperti ini siap kita gunakan. Nah, untuk topping saya gunakan coklat batang dengan meses coklat. Ambil satu donat lalu celupkan, kemudian goyang-goyang supaya coklatnya merata. Lalu baluri dengan meses coklat. Nah, untuk topping sesuai selera, bisa menggunakan gula halus, glaze coklat, buttercream ataupun sesuai selera ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh donat selesai diberi topping. Nah, ini dia donat kentang setengah kilo tepung, tanpa telur, tanpa susu, tanpa mixer, sudah jadi. Donat ini walaupun tanpa menggunakan telur dan susu dan tanpa di mixer, hasilnya cantik, white ringnya keluar, bentuknya kokoh, sama sekali tidak kempes ataupun keriput, teksturnya super duper empuk, lembut banget, selembut kapas. Empuk dan lembutnya ini tahan sampai 3 hari di suhu ruang di wadah tertutup ya teman-teman. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba.